Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Amma ba'du. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Aqil Qalbi dari kelas MDD 6 mata kuliah Praktikum Hitobah. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa kata terkait tema halal bihalal, di mana halal bihalal itu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Walaupun kata halal bihalal merupakan kata dari bahasa Arab, namun orang Arab itu tidak akan mengerti makna yang tersirat dari kata halal bihalal tersebut. Hanya orang-orang Indonesia lah yang mengerti makna dari kata halal bihalal tersebut, di mana makna halal bihalal bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar sesama umat manusia. Jadi walaupun merupakan kata halal bihalal, walaupun kata kreasi tersendiri dari orang Indonesia, hakikat halal bihalal adalah hakikat ajaran Al-Quran. Makna halal bihalal adalah silaturahmi dan saling memaafkan. Seperti yang telah kita ketahui, halal bihalal adalah kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan yang merupakan risalah Islam. Dan makna halal bihalal ini tidak terbatas hanya pada saat waktu tertentu saja, seperti pada saat Idul Fitri di bulan Syawal. Adapun tujuan dari makna halal bihalal adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang telah menganiaya kepada orang lain, baik dengan cara menghilangkan kehormatannya ataupun dengan sesuatu yang lain, mintalah halalnya pada orang tersebut seketika itu. Sebelum adanya dinar dan dirham tidak laku lagi, atau sebelum mati. Apabila belum meminta halal sudah mati dan orang yang menganiaya tadi mempunyai amal soleh, maka diambillah amal solehnya sebanding dengan penganiayaannya tadi. Dan apabila tidak punya amal soleh, maka amal jelek orang yang dianiaya akan diberikan pada orang yang menganiaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masih banyak hadis yang lain yang sangat mementingkan kata makna halal bihalal atau menjaga tali silaturahmi dan saling memaafkan. Seperti di awal mukaddimah saya di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya dihubungkan, yaitu dengan mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan. Adapun sebuah tradisi kreatif khas masyarakat muslim di tanah air kita, tanah air Indonesia, yang tidak ada di dunia lain, yaitu halal bihalal. Satu kebiasaan yang hanya ada di negeri kita, halal bihalal muncul sebagai ungkapan saling menghalalkan kesalahan dan kekhilafan, saling memaafkan satu sama lain. Setiap orang sadar tidak ada yang lepas dari kesalahan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Dengan kegiatan halal bihalal membuat umat Islam melebur kesalahannya dengan berbagai maaf tanpa sekat dan membatasinya. Di dalam makna kata halal bihalal terdapat 3 pelajaran yang dapat kita petik. Di antaranya yang pertama adalah pembersihan diri dari segala bentuk kesalahan. Ibarat pemudik nih ya, pemudik yang baru pulang ke kampung halamannya setelah sekian tahun merantau di perantauan ke negeri seberang. Dalam perjalanan itu tidak sedikit ia isi dengan kesalahan seperti lupa sholat, lalai menunaikan janji setia kepada Allah, lupa berzikir, bersikap angkuh, atau berlaku aniaya kepada diri sendiri. Di hari yang fitri itu, kita atau pemudik
mudik kepada Allah, kembali kepadanya dengan membawa proposal. Tentunya bukan proposal kegiatan ataupun proposal apa, tetapi dengan membawa proposal berisi rintihan permohonan ampun, permohonan maaf, untuk memohon ampun atas dosa yang terjadi, sehingga sadar bahwa diri ini penuh maksiat, diri ini penuh godaan, sehingga halal bihalal mengiring kita untuk kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya, untuk menyambung kembali tali silaturahmi di rumah kita yang di kampung. Jadi yang pertama tersebut adalah kembali kepada ampunan Allah yang sangat luas untuk menyambung tali silaturahmi. Yang kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari halal bihalal adalah membersihkan hati dari rasa benci kepada sesama, tentunya sesama umat manusia. Terdapat kisah pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW tengah duduk dengan para sahabatnya. Ada seorang pria asing berjalan di hadapan mereka. Orang itu berjalan lalu pergi entah kemana. Setelah pria asing itu berlalu, Nabi berkata kepada para sahabat, "Dialah ahli surga." Kalimat itu beliau ucapkan 3 kali. Sahabat Abdullah bin Umar penasaran tentang amal perbuatan yang dikerjakannya, sampai-sampai Nabi menyematinya sebagai ahli surga. Abdullah pun memutuskan untuk menyusul si ahli surga tersebut yang disemati oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai ahli surga. Abdullah minta izin menginap selama 3 hari di rumah orang yang dikatakan sebagai ahli surga oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pria tersebut memberinya izin. Ternyata selama 3 hari itu Abdullah tidak melihat amalan-amalan tertentu, amalan yang istimewa. Abdullah semakin penasaran. Akhirnya ia bertanya kepada pria tersebut, "Wahai saudaraku, waktu engkau lewat di hadapan kami, Rasulullah SAW berkata bahwa engkau adalah ahli surga. Amalan apa yang kau kerjakan sehingga Rasulullah SAW sangat memuliakanmu?" Pria tersebut dengan sederhana ini menjawab, "Sesungguhnya aku tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak punya ilmu dan harta yang bisa kusedekahkan. Aku hanya punya rasa cinta yang amat dalam kepada Allah dan Rasulnya serta kepada sesama umat manusia. Setiap malam menjelang tidur aku selalu berusaha menguatkan rasa cinta itu, sekaligus berusaha menghilangkan rasa benci itu terhadap siapa saja." Jadi pada intinya di pelajaran yang dapat kita petik yang kedua ini, hilangkanlah rasa benci dan tingkatkanlah rasa cinta kepada sesama umat manusia ataupun kepada yang lainnya. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik adalah memupuk kepedulian dan kebersamaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari pergaulan dan kebersamaan yang dibangun lewat sikap tolong menolong, gotong royong ataupun lainnya. Sehingga muslim yang suka membantu saudaranya yang miskin, sepatutnya kita sesama muslim memiliki rasa gembira terhadap seseorang yang juga memberikan bentuk kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan syukur, kenikmatan bersyukur dengan berupaya berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Kini saatnya setiap muslim membumikan berkah-berkah kesalehan Ramadan dengan menebar rasa bahagia ke setiap orang, memupuknya, merawat, menjaga agar mendapatkan buah indahnya ikatan persaudaraan atau tali silaturahmi. Di bulan Syawal ini sebagai bulan indahnya kebersamaan dalam kasih sayang, merupakan hari-hari yang begitu membahagiakan bagi semua muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah pengucapan atau salah apa saja
yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhirul kalam, saya Akil Kolbi izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.